Oke, tes-tes. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Oke, pagi. Selamat pagi Mas Faiz, Mas Haidi, Mas Nathan, Mas Yazid, Mas Raihan, Mas Giri, Mas Diaski, Mas Dafa. Oke, semangat ya pagi-pagi ya. Pagi, Pak. Udah pada sarapan belum ini? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Mantap. Oke, eh sehat semua ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, sudah 8.15 ya, 8.14. Kita mulai saja ya, teman-teman ya, perkuliahan pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga teman-teman semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa diberi kesehatan. Oke, marilah untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan pada pagi hari ini bisa diberi kelancaran ya sampai nanti akhir sesi. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Oke, jadi kita ketemu lagi kali ini untuk mata kuliah pengolahan citra digital ya. Jadi apa namanya? Pada intinya mata kuliah ini hampir sama dengan teori grafika ya. Cuman kalau citra itu nanti goalsnya atau tujuannya adalah untuk apa namanya menganalisa atau mungkin apa namanya mengolah ya sebuah gambar yang dapat menjadi sebuah informasi. Nah, nanti bisa dipahami oleh manusia seperti itu ya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau teori grafika atau grafika itu sendiri kan manipulasi gambar ya. Jadi teori tentang sebuah apa namanya manipulasi dan membuat sebuah gambar dengan menarik gitu ya, dengan bantuan komputer seperti itu. Nah, tapi kalau ini adalah bagaimana sebuah citra itu bisa dibentuk terus kemudian diolah dan dianalisis sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi yang dapat dipahami oleh manusia seperti itu ya. Nah, tidak usah perkenalan lagi ya teman-teman ya. Nanti langsung saya jelaskan soal materinya selama satu semester ini ya. Oke, sudah muncul ya. Nah, pengolahan citra digital ya. Ini sama ya kayak kemarin ya. Jadi insya Allah masih ingat ya semuanya ya. Nah, mungkin yang nggak sedikit beda di sini adalah tentang perkuliahannya. Jadi di sini kalau kemarin itu 3 SKS itu teori semua. Nah, kalau ini 3 SKS ada di teori dan praktikumnya atau prakteknya. Seperti itu ya. Nanti untuk prakteknya kita belajar bersama-sama bagaimana mengolah citra ya, terus mendapatkan sebuah informasi gitu ya. Nah, terus kemudian untuk detailnya semuanya sama ya. Untuk hybrid, waktu perkuliahan, terus keterlambatan kurang lebih sama. Terus sama sistem penilaian juga sama ya. Presensi, tugas, UTS, UAS. Nah, seperti itu. Ini bisa dibaca ya. Oke, terus kemudian saya lanjut dulu. Nah, penilaian juga sama ya, grade-nya tidak ada yang beda sama sekali. Untuk tugas pun nanti juga sama, kurang lebih 3 sampai 4 tugas itu per satu semester ini. Gitu ya. 2 tugas, 2 tugas. Biasanya sih seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak, tenang saja ya.
Nah, terus kemudian langsung ke, nah ini langsung ke materinya saja ya. Jadi ini ada kontrak belajar, pemaparan SPS dan perkuliahan. Terus nah kemudian gambaran umum soal mata kuliah pengolahan citra digital ya. Terus kemudian yang kedua ada sistem visual manusia dan pengolahan citra digital. Nah, itu yang kedua. Terus pertemuan kedua ada definisi citra digital, terus kemudian penyimpanan citra digital dalam file, terus halftoning ya. Pertemuan ketiga ada atribut pada citra digital, terus karakter citra digital, ruang warna. Pertemuan keempat, manfaat citra digital, pemanfaatan citra digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa dibaca ya. Nah, terus kemudian saya lanjut lagi. Nah, pertemuan kelima itu ada di Tring, ada operasi aljabar, aritmetika, dan boolean pada citra digital. Terus kemudian ada operasi geometri, itu mulai dari zooming, rotasi, flip, warping pada citra digital. Terus kemudian pertemuan keenam itu ada dasar-dasar konvolusi pada citra digital. Kemudian ada cara kerja konvolusi terhadap suatu citra. Terus kemudian pengaruh konvolusi terhadap suatu citra, dasar-dasar transformasi pada citra digital itu sendiri. Terus kemudian cara kerja pertemuan ketujuh, cara kerja transformasi Fourier pada suatu citra digital, pengaruh transformasi Fourier, terus konstruksi histogram, ekualisi. Nah, pertemuan ke-8 baru ujian tengah semester. Nah, bisa dibaca ya. Seperti itu. Nah, ini pertemuan selama kurang lebih setengah semester ini gitu ya. Jadi 7 pertemuan untuk teori, nanti disambung dengan praktikum juga ya. Untuk aplikasinya nanti kita bisa menggunakan Adobe Photoshop itu juga. Terus kemudian ada juga menggunakan MATLAB. Nah, itu gunanya untuk pembacaan source dari sebuah citra di digital itu sendiri gitu ya. Oke, seperti itu ya kurang lebih untuk materinya dalam 1,5 semester ini gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak. Oke. Oke, sebelum beranjak ke materi, mungkin saya apa namanya presensikan dulu ya. Bentar. Oh ya ini. Oke, di sini ada siapa saja? Bentar. Oke, Mas Saad Abdurrahman hadir? Hadir, Pak, hadir. Oke, terus kemudian Mas Syahrul Faiz. Syahrul Faiz hadir ya? Mas Syahrul hadir ya? Hadir. Oke, terus kemudian Mas Haidi, Mas Haidi. Hadir, Pak. Mas Haidi hadir. Oke, Mas Ahmad Nathan. Hadir, Pak. Oke, Mas Raihan. Hadir, Pak, hadir. Terus lanjut Mas Yazid, Mas Yazid. Hadir, Pak. Oke. Terus Mas Gary. Lodowi Hadir, Pak. Putra. Hadir. Oke. Hadir, Pak. Terus Mas Dava. Hadir, Pak. Oke, Mas Pak, Syahrul Diasti. Faiz hadir, Pak. Oh ya, siap. Mic tadi disable, Pak. Oke, oke. Mas Diaski. Hadir, Pak. Oke, terus ini baru ada yang masuk. Lili Karoma. Lili Karoma. Hadir ya. Nah, ini TTS profile ini siapa ya?
Itu Pak yang Hostnya ya, hostnya ya. ya. Oke, Mbak Lili Karoma hadir ya? Hadir, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 orang ya. Yang lainnya belum ada ini ya, belum ada update lagi ya. Yang kemarin itu berapa orang? Ya, agak lupa. Oke, saya lanjut ya, teman-teman. Jadi ada pengenalan soal sistem visual ya. Jadi kalau apa namanya citra sendiri tidak lepas dari sebuah visual ya. Nah, visual utamanya adalah saat kita melihat ya. Jadi kita melihat dengan mata kita ya, bukan dengan yang lain gitu ya. Jadi kitanya melihat dengan dua mata kita, makanya sangat bersyukur kita dibeli sebuah visual melalui sebuah mata ya, dua buah mata ya, yang bisa melihat dengan jelas, dengan apa namanya, dengan baik dan tanpa ada sedikit pun apa namanya manipulasi ya. Jadi kita melihat ya itu nyata seperti itu ya. Saya share dulu. Nah, sistem visual manusia. Jadi otomatis kita berbicara soal anatomi dari sebuah mata ya. Di situ ada apa saja, ada banyak ya, ada mulai hal inti saja yang mau saya share sama teman-teman. Ada retina, terus ada kornea, terus kemudian ada lensnya, terus kemudian ada pembantu-pembantu yang lain, dan pada intinya nanti bakalan diolah oleh otak manusia. Jadi kalau misalkan nih kita mau melihat ya, otomatis rangkaian itu bekerja, kemudian baru bisa diolah oleh otak manusia. Oh, ditangkap, saya melihat gambar ini dengan warna ini, bentuk ini, seperti itu. Nah, sistem visual manusia dipengaruhi oleh pembentukan citra oleh sensor mata, itu yang paling penting. Nah, saat terang gini kita bisa melihat ya, tapi saat gelap ya, entah itu saat malam hari atau di ruangan yang tertutup dan benar-benar gelap, nah kita baru tidak bisa melihat. Yang terlihat hanya cuma gelap, warnanya hitam seperti itu. Kecuali ada cahaya yang masuk, nah itu baru kelihatan. Nah, berarti visual itu dipengaruhi oleh sebuah cahaya ya. Jadi kita tidak bisa melihat tanpa adanya cahaya seperti itu. Cahaya itu apa saja, Pak? Cahaya itu bisa matahari, bisa lampu, bisa bulan, bisa petir. Nah, itu yang menimbulkan sebuah cahaya. Nah, lampu banyak ya, lampu buatan, terus kemudian bisa juga lampu flash mungkin ya, lampu flash dari sebuah kamera, terus kemudian juga bisa semua lampu sekarang bisa kita lihat gitu ya. Tapi memang sumber cahaya paling besar itu adalah matahari ya. Jadi saat siang hari atau saat pagi hari, nah matahari mulai muncul. Nah seperti itu. Nah berbicara soal itu tadi, jadi intensitas cahaya tadi ditangkap oleh diagram iris dan diteruskan ke bagian retina mata. Jadi dia ditangkap oleh sebuah iris namanya ya. Terus kemudian dilanjutkan ke retina mata. Nah, ini pelajaran sedikit, kita mengulas pelajaran IPA gitu ya. Nah, terus kemudian objek pada retina mata dibentuk dengan mengikuti konsep sistem optik ya, di mana fokus lensnya terletak antara retina dan lensa mata. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian mata dan saraf otak dapat menginterpretasi bayangan yang merupakan objek pada posisi terbalik ya. Jadi dia sebenarnya posisinya terbalik. Cuman kita bisa menerjemahkan lah, bilangnya seperti itu. Nah, melalui saraf otak itu tadi gitu ya. Jadi kita bisa melihat dengan jelas, dengan benar, dan tidak, kecuali gini ya, kecuali saat kita melihat itu kok agak ngeblur, terus agak buram, nah itu berarti ada kesalahan di mata kita. Nah biasanya bisa dibantu oleh sebuah
kacamata gitu ya, entah kacamata minus, entah plus minus, entah silinder dan sebagainya. Nah, biasanya sudah mulai atau mungkin kita ada sedikit yang kurang bagus di matanya seperti itu. Makanya bisa dibantu dengan kacamata. Nah, kaitannya dengan hal ini kan mata itu adalah sebuah hal yang analog ya, teman-teman ya. Jadi kita melihat ya dengan mata. Nah, kalau digital kita bisa melihat itu dengan apa coba? Ada yang tahu? Nah, kalau digital nih kita mau melihat secara digital nih, kita bisa melihat apa nih? Nah, paling simpel adalah melihat dengan sebuah kamera digital. Nah, itu juga salah satu sebuah apa ya? Representasi dari mata kita. Ada kamera, ada lensanya. Nah, itu juga hampir sama dengan mata kita ya. Itu dibentuk dari sebuah apa namanya? Sistem optik ya. Di situ ada banyak optik sehingga kita bisa melihat dan menangkap gambar dengan baik ya, tidak ngeblur, tidak fokus, tapi benar-benar itu detail. Nah, itu bisa menggunakan sebuah kamera. Nah, itu ya. Kenapa ini sangat penting? Karena memang kita harus tahu dulu dasarnya nih sebuah citra itu sebenarnya gimana sih. Nah, citra itu kan sebuah gambar ya. Nah, sebuah gambar yang ditangkap kalau analog ya menggunakan mata kita. Tapi kalau digital ditangkap menggunakan kamera atau alat sebagainya seperti itu. Oke? Jadi berbicara soal mata dulu. Terus kemudian, nah representasi penglihatan. Nah ini yang saya bilang tadi terbalik sebenarnya ya. Jadi saat kita melihat ya, saat kita melihat ini apa namanya digambarkan dengan lensa atau dengan mata kita ya. Kita melihat objek dengan jarak berapa meter nih misalkan ya. Nah kemudian representasi penglihatan ini menunjukkan cara kerja kamera dalam mengcapture suatu gambar. Jadi dia lihat, nah tapi dia masuk dengan cara terbalik sama dengan mata kita seperti itu. Nah, kemudian kalau di kamera sendiri kan di situ pasti ada ini ya, ada mirror atau kacanya ya. Di situ ada kacanya. Nah, kalau kita lihat itu gambarnya terbalik ya. Tapi kalau dimasuk di kamera itu tetap gambarnya apa yang kita lihat. Cuman prosesnya itu memang terbalik. Jadi dia ditangkap, dilihat oleh lensa ya. Terus kemudian masuk di sebuah kamera. Dan di sini dia posisinya memang terbalik. Nah baru dia direpresentasikan dengan benar pada apa namanya proses di kameranya itu sendiri. Nah, anatominya simpel ya. Jadi kalau mata kan tadi banyak strukturnya ya untuk kita melihat ya. Nah, kalau kamera itu juga ada. Nah, misalkan kalau mata kameranya itu bisa dibilang lensanya itu ya. Lensanya itu terus untuk mengcapture gambar itu ada di situ sensor ya. Nah, sensor itu yang nanti bertugas untuk mengcapture gambar untuk dimasukkan kepada penyimpanan atau memory card-nya seperti itu. Nah, kalau di manusia lensanya itu adalah mata kita. Nah, untuk sensornya itu adalah otak kita, ya. Kita bisa merekam, kita bisa melihat dengan jelas, bahkan mungkin bisa jadi satu ingatan seperti itu. Oh, kita pernah melihat orang ini misalkan. Oh, kita pernah melihat tempat ini. Nah, itu kan juga masuk ke arah penglihatan. Cuman di situ kalau untuk manusia mungkin terbatas ya, karena memang otak kita apa ya bisa dibilang itu punya batasan. Tapi kalau kamera kan tidak. Kamera saat kita mengcapture gambar itu selama itu tidak dihapus ya itu pasti masih ada. Nah, makanya kan kalau di fotografi itu bisa dibilang adalah mengabadikan atau merekam sebuah kejadian atau momen. Nah, seperti itu. Bedanya cuma ke arah situ saja. Tapi untuk keseluruhan mekanikalnya hampir sama. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian kalau kamera juga dia bisa ini ya, bisa merekam gambar dengan sejarak sejauh apapun gitu ya.
Jadi misalkan dia punya lensa dengan lensa yang panjang, nah kita bisa merekam itu sangat jauh. Nah, tapi kalau manusia kan tidak, kita dibatasi penglihatan kita cuma dalam jarak berapa meter. Ya, kita tidak bisa melihat dengan sangat dekat ya. Kita tidak juga bisa melihat sangat jauh. Nah, kalau kamera itu bisa, tapi dengan bantuan lensa yang dibutuhkan. Kalau misalkan melihat jauh ya kita dengan lensa tele atau lensa zoom ya, yang ukurannya berapa mili. Terus kemudian kalau mau dekat itu ada juga lensa makro atau lensa untuk melihat objek yang sangat kecil seperti itu. Nah, kalau di manusia bisa kita dengan bantuan apa? Yang kayak kaca pembesar itu bisa ya. Jadi kita ngelihat objek ya bantuan dengan kaca pembesar. Terus Pak, untuk melihat secara jauh kita dengan bantuan apa? Bisa dengan bantuan teropong seperti itu. Kita melihat contohnya saat kita melihat hilal ya, nggak mungkin dengan mata telanjang, nggak bakalan kelihatan. Pasti harus dengan bantuan sebuah teropong. Nah, seperti itu. Nah, itulah salah satu penjelasan soal representasi visual dari sebuah manusia. Yang saya bisa bilang itu adalah analog ya. Jadi visual manusia itu analog, tapi kalau kamera udah ranahnya digital, mungkin seperti itu. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kemudian di mata kita itu ada namanya reseptor. Reseptor itu adalah yang bisa menerima, ya, yang bisa menerima. Terus kemudian dia masuk ke sebuah retina, ya, kemudian baru diolah. Jadi contoh lagi nih. Jadi dia semacam sel atau semacam sebuah ini ya penyalur gitu loh ya. Intinya untuk melihat dari luar kemudian masuk ke bagian retina ya. Bagian retina itu di sini. Bentar. Nah, bagian retina itu di sini ya. Nah, di sini ada selnya. Nah, selnya itu gini ya. Nah, seperti itu. Kemudian ditangkap oleh retina. Nah, fungsinya reseptor ini apa sebenarnya? Kalau misalkan teman-teman sering ya sensitif terhadap sebuah cahaya yang sangat besar atau namanya silau ya. Jadi saat kita ngelihat wah silau nih, nah, mata kita kan nggak bisa nerima. Nah, seperti itu. Itu adalah sensitif terhadap warna. Visikon disebut phototropic vision atau bright light vision. Jadi dia sensitif terhadap warna yang sangat terang seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian ada konreseptor, terus kemudian sejumlah reseptor. Nah, reseptor ini lebih ke arah sensitif terhadap iluminasi tingkat rendah ya. Jadi bisa dibilang kita tidak bisa melihat saat di kegelapan, saat gelap tidak ada cahaya sama sekali di ruang yang tertutup ya cuman bisa ngelihat gelap ya seperti itu. Nah, maksudnya kayak gitu. Jadi ada konreseptor yang memang dia sensitif dengan cahaya yang ada atau bahkan cahaya yang berlebih, tapi kalau reseptor dia sensitif dengan cahaya yang sangat rendah seperti itu. Jadi saat kita mata kita pasti punya sensitivitas. Apalagi misalkan kalau teman-teman ngelihat satu warna tertentu, ya itu bakalan kelihatan kayak gimana ya? Agak ada membaur warna-warna yang gimana gitu. Misalkan contohnya gini, teman-teman saat melihat bukan matahari ya, melihat langit nih, melihat langit agak lama gitu ya, melihat benar-benar dilihat gitu ya dengan mata telanjang tanpa apapun, terus kemudian saat teman-teman melihat ke normal lagi itu pasti kayak masih ada kebayang apa gitu ya, jadi kayak masih ada. Jadi itu modelnya dia menyesuaikan dulu ya, menyesuaikan dulu matanya baru kita bisa melihat dengan normal lagi seperti itu. Nah, itu adalah jenis reseptor. Terus kemudian, nah sistem visual manusia juga terbatas ya teman-teman ya. Seperti yang tak bilang tadi, dia juga nggak bisa menerima cahaya yang terlalu banyak. Dia juga tidak bisa menerima cahaya yang sangat kurang. Nah, terus kemudian dia juga terbatas. Kita cuma bisa ngelihat ke depan ya. Kalau melihat ke samping ya kita harus noleh.
Nah, mungkin bisa ngelirik, tapi itu juga ada batasan gitu ya. Nah, sistem visual manusia ada tiga batasan. Yang pertama ada blind spot, terus kemudian ada subjective brightness, ada brightness adaptation ya. Nah, seperti yang tak bilang tadi, yang pertama blind spot. Nah, blind spot itu bagian retina yang tidak mengandung reseptor sehingga tidak dapat menerima dan menginterpretasi informasi visualnya. Contohnya misalkan kita hadap belakang, hadap depan, ya kita nggak bisa ngelihat ke belakang ya. Di belakang ada siapa gitu ya. Kita harus noleh dulu ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, kecuali dengan bantuan ya kayak contohnya gini, kalau kalian naik motor ya, kalian motor, di situ ada apa? Spion ya, spion itu digunakan untuk melihat di belakang. Nah, seperti itu. Jadi blind spot itu kita tidak bisa melihat di belakang itu ada apa tanpa bantuan kaca yang lain seperti itu ya. Misalkan kita mau ngelihat nih, kita ada depan. Coba di depan, siapa di belakangmu? Ya saya kan nggak tahu, nggak bisa ngelihat. Nah, seperti itu. Bahkan ngelihat kanan kiri pun juga harus noleh ya. Seperti itu. Jadi memang dia tidak mengandung reseptor, jadi tidak bisa menerima visual dengan baik. Nah, seperti itu. Itu adalah blind spot. Nah, terus kemudian ada juga brightness adaptation. Nah, ini seperti yang tak bilang tadi, dia merupakan fenomena penyesuaian mata manusia dalam membedakan gradasi tingkat kecerahan atau kecemerlangan. Saat kita melihat objek yang terlalu terang ya, otomatis kita bisa melihat, tapi habis itu kalau misalkan kita ngelihat objek normal lagi, nah itu pasti ada bayang-bayang semuanya. Nah, seperti itu. Pasti gitu ya. Bahkan ada beberapa mata yang sensitif terhadap sebuah warna. Nah, coba saya sedikit visualkan. Jadi kalau teman-teman ngelihat sebuah gambar ini agak lama itu paling enggak 10 detik, 15 detik pasti agak gimana gitu ya. Coba saya share sama teman-teman sebentar. Sorry. Jadi ada satu warna. Warnanya pink magenta. Wah, kok jadinya kayak gini. Nah, sebentar ya. Kurang cerah. Pink. Nah, saat kalian misalkan ini tak buat agak ini ya, tak buat agak tak save. Nah, coba ini dilihat di monitor kalian ya, teman-teman. Kok kecil ya gambarnya. Bentar, coba cari yang agak besar. Ini warna apa ya? Warna pink stabilo. Pink deh itu. Tapi bukan yang soft. Sebentar. Ini mungkin ya. Atau ini deh. Saya ada satu website yang agak risih ngelihatnya ya. Nah, ini nih. Ini warnanya kayak gini. Nah, coba kalian ngelihat ini agak sedikit lama ya. Warna ini deh. Nah ya, warna ini warna magenta atau pink ya. Nah, agak lama pasti teman-teman kayak agak sedikit pusing ya, agak sedikit pusing sama agak semu-semu gimana. Coba dilihat sesama dengan paling enggak 10 sampai 15 detik itu rasanya gimana nanti. Pasti agak pusing-pusing gimana gitu, terus kemudian agak apa namanya? Agak sedikit agak sedikit bukan ngeblur ya aku bilangnya, jadi ada sedikit ada baur-baurannya gimana gitu. Nah, ya. Nah, sama dengan saat kita melihat langit dengan sangat dengan sangat lama gitu ya, pasti
kita ngelihat langsung nanti wah ada biru-birunya nih kan gitu kan, sama dengan kayak gini. Jadi ada mata kita itu memang kalau udah ngeliat normal agak gimana gitu ngelihatnya. Bener nggak? Iya Pak, lumayan Pak. Lumayan ya. Setelah ngelihat hal yang lain kayak gimana gitu mata kita ya. Jadi adaptasi lagi Pak. Benar, jadi ada adaptasi lagi ya. Jadi itulah yang saya bilang dia punya batasan gitu ya. Jadi batasan itu bisa dari segi warna, dari segi kecerahan, terus kemudian apa namanya dari segi kita ngelihatnya itu dengan tanpa apa ya, tanpa ada pelindung gitu ya, sama dengan misalkan kalau kita ngelihat komputer ya, ngelihat komputer itu terlalu lama ya, misalkan 8 jam 12 jam mata kita pasti lelah. Nah seperti itu, karena memang kita disinari dengan kecerahan terus gitu ya, sangat cerah gitu ya. Warna kos saya pink magenta, hati-hati itu mas, pusing mas itu nanti ya. Kalau saya biasanya bilangnya warna pink stabilo. Nah, bilangnya pink stabilo. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian ada subjektif brightness. Kalau tadi kan dia lebih ke arah tingkat kecerahan ya. Nah, ini adalah merupakan tingkat kecerahan yang dapat ditangkap sistem visual manusia ya. Kemudian merupakan fungsi logaritmik dari intensitas cahaya yang masuk ke mata manusia. Nah, ini lebih ke arah cahaya yang agak remang-remang, agak gelap. Nah, kita masih bisa ngelihat tapi dengan samar ya, seperti itu. Jadi misalkan saat gelap gitu ya, ada sedikit cahaya masuk dari luar nih, misalkan nih. Nah, cahaya sedikit yang kena objek itu masih bisa kita lihat, tapi dengan sangat samar ya, seperti itu. Jadi tidak terlalu jelas, juga tidak terlalu detail karena memang itu samar-samar. Nah, jadi intensitas cahayanya memang sangat rendah seperti itu. Ya gitu ya. Dia mempunyai daerah intensitas yang bergerak dari ambang skotopik redup ya ke ambang terang. Nah, sama dengan kalau teman-teman gini deh saat bangun tidur ya, saat tidur ya, kan biasanya kalau saya pribadi tidur itu dengan mata lampu saya matikan ya. Lampu saya matikan gitu ya selama kurang lebih berapa jam gitu ya, terus tiba-tiba dinyalain jebret, nah gitu ya. Jadi kayak mata kita kayak menyesuaikan lagi dari yang gelap ke terang, nah seperti itu. Nah itu adalah subjektif brightness, jadi kita menyesuaikan lagi, mesti nggak langsung bisa ngelihat dengan normal, mesti kip kayak gimana gitu kan, tiba-tiba saat gelap terus kemudian melihat terang, tiba-tiba pasti kita ngerasa kayak gimana gitu ya, pasti ngerasain ya teman-teman ya, menyesuaikan dulu terus kemudian dari yang terang ke gelap, dari gelap yang ke terang, nah seperti itu pasti ada subjektif brightness-nya. Terus kemudian kalau yang tadi itu ada sensitivitas terhadap kecerahan warnanya gitu ya. Nah seperti itu karena memang kalau mata kita itu punya batasan, sama dengan gini. Misalkan kalau teman-teman memotret menggunakan kamera ya, terus apa namanya berlawanan dengan cahaya ya. Misalkan nih objeknya di depan kalian, nah di belakang kalian cahayanya sangat terik. Nah itu nanti jatuhnya ke arah apa? Backlight. Jadi objeknya pasti nggak kelihatan dengan jelas ya, karena memang objeknya tadi melawan cahaya, arah cahayanya. Nah, seperti itu. Jadi nanti jatuhnya ke arah backlight atau misalkan bisa juga ke arah siluet. Nah, saking banyaknya seperti itu. Bisa kita lihat tapi tidak terlalu jelas. Nah, kamera pun juga seperti itu. Dia punya batasan untuk perekaman cahayanya. Seberapa dia bisa merekam cahaya dengan baik. Kalau misalkan cahayanya berhadapan dari misalkan ada objek, nah cahayanya itu dari depan objek, nah itu masih bisa kelihatan. Tapi kalau dari di belakang objek sumber cahayanya itu pasti benar-benar nanti jatuhnya adalah arah backlight. Nah, jadi cahaya yang masuk lebih lebar lebih keras daripada cahaya yang
menyinari objek. Nah, itu juga sama dengan batasan sebuah kamera. Bentar, saya masih pusing ngelihat yang tadi. Mata saya agak kurang normal soalnya ya. Bentar. Jadi agak masih samar-samar gitu. Ini apalagi ngelihat warna putih ya. Tadi ngelihat warna yang kayak gitu, tiba-tiba ngelihat warna putih kayak gimana gitu. Bentar, baru penyesuaian. Ya, jadi seperti itu sistem. Terus kemudian ada brightness adaptation saat kita adaptasi dengan kecerahan sebuah cahaya. Nah, jadi tetap punya batasan di visual kita. Nggak mungkin visual kita bisa menerima dengan baik, bahkan sebuah lensa kamera pun juga nggak bisa. Apalagi mata manusia seperti itu ya. Bahkan misalkan ada juga kayak ini ya, kayak penyakit mata itu apa namanya? Yang di situ kita benar-benar kayak sangat sensitif dengan, jadi kalau ngelihat silau itu langsung rasanya bukan cuman silau tapi benar-benar pusing ya. Jadi ngelihat Vertigo, Pak. silau, seperti itu. Vertigo ya namanya ya. Nggak Iya. tahu sih, Pak. Kalau vertigo itu yang pokoknya kadang kan rasanya muter-muter gitu. Oh gitu ya. Kalau nggak salah namanya apa namanya? Kalau penyakit orang tua itu, jadi ada matanya di ininya putih. Oh, apa? Katarak, Pak. Katarak. Katarak, bener. Jadi soalnya saya juga punya orang tua ya. Jadi orang tua saya saat di center kena cahaya gitu, tiba-tiba langsung pusing, nggak bisa. Jadi kayak bener-bener langsung ngeblank gitu aja. Nah, jadi matanya langsung cuman putih aja. Nah, seperti itu. Nah, itu katarak. Makanya kan biasanya kalau orang katarak dianjurkan tidak boleh menyetir. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena memang kena kesentrong cahaya, kalau kita kan masih bisa menyesuaikan ya, karena mata kita kan masih normal. Nah, tapi kalau sudah ada yang kena penyakit katarak, nah itu bakalan belum kayak langsung putih aja ya, nggak bisa ngelihat apa-apa udah. Jadi benar-benar kayak kita cuma ngelihatnya putih aja. Karena itu ke center. Jadi saat kita naik mobil nih misalkan ya, terus tiba-tiba kena cahaya dari mobil lain, nah itu yang sangat bahaya itu. Jadi belum langsung putih. Cuman biasanya kalau katarak itu nggak semuanya ya. Jadi kadang cuman sisi kanan, berpindah ke kiri. Nah, seperti itu. Karena itu dialamin dulu sama bapak saya seperti itu. Jadi saya paham. Jadi apa namanya? Kalau saya pribadi karena saya menyukai, jadi saya juga menyukai fotografi ya, teman-teman ya. Saya juga seorang bisa dibilang fotografer lah. Tiap hari lihatnya kamera, tiap hari motretnya kamera. Nah, seperti itu. Jadi mungkin visual saya itu sudah terbiasa. Tapi kalau misalkan ngelihat yang sensitif ya tetap sama aja. Cuman karena tiap hari ngelihat kamera, ngelihat di ini, jadi sudah terbiasa seperti itu. Nah, jadi sampai saat ini alhamdulillah mata saya masih normal. Normal itu maksudnya gini, normal itu tidak minus, tidak plus, tidak apa namanya silinder. Jadi benar masih normal nih. Nah, kalau silinder itu kan kita tidak bisa ngelihat benda yang lurus. Itu jatuhnya nanti bengkok. Bener ya? Jadi saat kita melihat benda yang lurus nih dari jarak jauh itu nanti kelihatannya kayak melengkung gitu. Saya belum pernah ngalami juga sih sebenarnya. Tapi kayak ngelihat, dia nggak bisa, teman saya itu ada yang punya mata silinder ya. Nah, tadi dia saat melihat benda yang lurus ya kelihatannya bakalan miring, seperti itu. Oke. Oke, kemudian saya lanjut lagi ke arah sebentar, sorry. Nah, sistem visual manusia. Jadi di sini ada namanya kepekaan dalam pembedaan tingkat kecerahan merupakan salah satu fungsi yang tidak sederhana. Namun bisa dijelaskan dengan dua fenomena berikut. Yang pertama ada namanya match band. Dia ditemukan air match. Jadi kontras antara tepi warna abu-abu yang sedikit berbeda setelah mereka berdekatan satu sama lain dengan memicu deteksi tepi dalam sistem visual manusia. Nah,
contohnya kalau misalkan di sini kalau teman-teman lihat ya gambar ini ada perbedaan warnanya ya. Warnanya antara warna putih ke abu-abu. Nah, terus kemudian kita bisa melihat salah satu visual. Nah, sama dengan misalkan gini, kalau teman-teman pernah tes mata ya. Ya, jadi kan di situ disuruh ngelihat nih, ini coba gambar apa. Nah, itu kan dilihat dengan sebuah kontras dengan warna yang berbeda. Nah, jadi tes mata itu ada kayak modelnya. Nah, ini pertama itu adalah, nah seperti ini ya. Jadi saat kontras warna, oh kita bisa melihat, oh ini angka 12, oh ini angka 33. Nah, berarti mata kita masih normal. Seperti itu ya. Yang Ini buta angka, warna itu ya Pak. ya benar, seperti buta warna gitu ya. Ya, jadi kalau buta warna itu sebenarnya tidak bisa membedakan warna ya, jatuhnya kayak gini ya. Nah, misalkan ditunjukin, ini angka berapa? Nggak kelihatan angkanya gitu ya. Wah, nggak tahu nih. Kalau mata normal kan, Teman oh ini saya angka gitu 2. saya Pak. Yang Oh 12 ya? ini jadi hijau semua. Oh gitu ya. Iya, Saya nggak biasanya pernah ada gitu. mengalami fenomena itu sih. Tapi memang real beneran ada ya. Ada Pak. Soalnya Sering buat kalau, mainan di kelas. oh gitu ya. Soalnya setahu saya kalau dulu itu kalau buta warna, ya kita tidak bisa tahu warna ini tuh warna apa. Setahu saya ya, makanya kan kalau misalkan apalagi berpengaruhnya kepada orang informatika nih. Nah, informatika kan rata-rata kita bergelut dengan warna ya. Warna bisa hardware-nya, bisa visualnya gitu ya. Jadi kadang kalau misalkan tidak bisa membedakan warna, mungkin tidak bisa masuk jurusan itu, bisa jadi ya. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah saat kita bisa melihat dengan jelas, oh ini tuh angka segini, ini angka segini. Meskipun dengan kontras yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi kita masih melihat bentuk yang sama seperti itu. Jadi kita bisa melihat, oh di sini ada huruf X seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat dengan sangat baik. Tapi kalau buta warna kayaknya memang tidak bisa melihat ada gambar apa di situ kan gitu ya. Saya belum pernah mengalami sih, jadi saya kurang tahu. Bentar ya, ambil minum. Yang pertama itu ada match band ya, itu tadi ya, jadi kontras antara tepi warna abu-abu yang memang sedikit berbeda. Terus yang kedua itu ada simultaneous kontras, mengacu pada cara di mana warna dari dua objek yang berbeda saling mempengaruhi. Efeknya lebih terlihat saat dibagi di antara objek dengan warna lainnya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya hampir sama kayak tes tadi ya, cuman kalau yang di awal tadi kan kita disuruh ngelihat bisa sampai membentuk ya. Nah, tapi kalau di sini lebih ke arah kita udah tahu nih, kita ngelihat objek ya dengan dua warna yang berbeda, dia langsung fokus ke arah itu. Seperti itu. Nah, kecuali dengan satu warna yang sama. Nah, contohnya di gambar ini. Kita agak susah ngelihatnya nih. Oh, warnanya merahnya sebenarnya sama. Seperti itu. Tapi agak kelihatan sedikit berbeda. Nah, gitu ya. Terus kemudian kalau di sini itu pasti kelihatan ya ini benar-benar beda ya kontrasnya ya antara abu-abu sama merah, hijau sama merah. Terus kemudian di sini juga ada berbagai macam. Jadi ini masih benar-benar jauh berbeda. Tapi kalau kita lihat di tes mata kita ini kan benar-benar kayak hampir sama ya gitu ya. Jadi dia dikelabui dengan beberapa warna dengan satu objek yang berbeda gitu ya. Seperti itu. Nah, bahkan juga di tes warna itu kita bisa melihat seberapa jauh. Nih, misalkan huruf yang besar masih kelihatan, huruf yang paling kecil masih kelihatan. Nah, itu juga berpengaruh ke arah ketajaman mata kita. Nah, kita masih bisa membaca dengan jelas atau enggak. Nah, itu kan lebih ke arah plus atau minus ya, kayaknya seperti itu. Nah, terus kemudian, nah di sini juga ada, kalau teman-teman masih bisa ngelihat ini angka berapa coba dengan normal, ini angka berapa ini? Agak susah ngelihatnya. Baru kelihatan di sini, 3, 2, 4, 6. Nah, kalau di sini agak susah. Mungkin mata saya yang agak kurang normal ini kayaknya ya.
Tapi kalau ngelihat ya membaca masih oke gitu ya, masih bisa jelas lah ya, seperti itu. Jadi visual manusia itu dibatasi dengan hal-hal itu tadi ya. Jadi dengan sebuah warna, terus kemudian besar kecilnya sebuah bentuk seperti itu sampai kita benar-benar bisa melihat dengan jelas atau tidak. Nah, itu namanya batasannya ada dua fenomena yaitu mass band dan simultaneous contrast seperti itu. Oke? Bentar, saya izin buat minum sebentar ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada Pak, aman Pak. Aman ya? Oke, saya lanjut lagi. Itu sistem visual manusia. Terus kemudian, nah ini ada namanya formasi citra. Jadi kita belum berbicara citra dulu ya. Jadi formasi citra itu adalah bagaimana sebuah cahaya itu bisa kita lihat dengan baik gitu ya. Gimana dengan apa namanya kita bisa melihat dengan jelas. Nah itu ada formasinya, Pak. Formasinya kayak bal-balan ya, sepak bola gitu ya. Ya, yang pertama cahaya dipancarkan dari sumber cahaya utama, bisa dari matahari ataupun lampu. Terus kemudian cahaya dipantulkan oleh sebuah objek. Jadi cahaya itu mengenai sebuah objek. Bahkan misalkan kalau saya sendiri ini ada bantuan cahaya dari monitor ya. Jadi saya masih bisa kelihatan jelas. Tapi kalau misalkan saya matikan ya. Nah saya matikan, nah otomatis agak sedikit berkurang ya. Beda sama tadi ya. Nah ini kan dengan cahaya nih. Nah, sudah ada cahaya tambahan. Nah, sedikit seperti itu. Nah, jadi cahaya itu bakalan berpengaruh saat dia memantul kepada sebuah objek. Terus kemudian cahaya yang dipantul tadi ditangkap oleh kamera atau mata kita. Jadi misalkan gini, saat gelap kita tidak bisa melihat apapun nih. Nah, karena memang tidak ada cahaya yang memantul gitu ya. Bahkan sebuah kamera atau fotografi itu bisa dibilang melukis dengan cahaya. Karena memang tanpa cahaya kita tidak bisa membuat sebuah foto. Nah, seperti itu. Nah, kemudian cahaya yang ditantul tadi ditangkap oleh mata atau kamera. Nah, cahaya adalah radiasi elektromagnetis yang menstimuli respon visual dan diekspresikan sebagai distribusi energi spektral L, di mana L adalah panjang gelombang antara 350 mili seperti itu. Jadi proses kita melihat itu sebenarnya kalau ada sumber cahaya. Sumber cahaya itu dipantulkan ke sebuah objek, terus kemudian ditangkap oleh mata kita. Nah, jadi cahaya itu adalah radiasi elektromagnetis. Nah, intinya seperti itu. Ini lebih ke arah ini ya, pelajaran fisika gitu ya. Nah, cahaya itu bentuknya seperti apa? Nah, contohnya kayak gini. Jadi, nah di sini saat ada cahaya ya, cahaya terus kemudian terpantul ke objek apapun dia mengenai, baru kita bisa sensitif dan bisa melihat dengan jelas. Oh, cahaya itu seperti itu gitu ya. Bahkan misalkan saat kita di ruang yang tertutup, gelap gitu ya, ada satu sumber cahaya. Nah, itu yang masih bisa kita lihat dengan jelas seperti itu. Gitu ya. Nah, di sini bisa dirumuskan I itu adalah intensitas cahaya yang ditangkap oleh mata manusia. L itu adalah cahayanya, light-nya. Nah, reflektance itu adalah pantulannya. Jadi bisa dibilang intensitas cahaya sama dengan cahaya dikali dengan pantulannya atau reflektance-nya seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa
melihat objek itu dengan baik karena memang ada sumber cahaya yang terpantul seperti itu. Oke? Gitu ya. Jadi paham ya sampai sini ya kenapa kita bisa melihat karena memang ada cahaya. Nah, terus pertanyaan nih Pak, kenapa kok orang itu mengalami mohon maaf ya buta atau tidak bisa melihat? Nah, itu saya kurang tahu ya. Mungkin ada beberapa sel yang memang dia tidak bisa menerima ke otak ya. Akhirnya dia tidak bisa melihat apapun. Nah, bisa juga cuman gelap. Nah, gitu ya. Nah, itu saya kurang tahu. Itu lebih ke arah mungkin pihak kedokteran yang paham hal kayak gitu ya. Kenapa orang kok nggak bisa melihat? Apanya sih yang rusak? Nah, kalau kebanyakan kan yang saya tahu itu ya retinanya. Nah, ada namanya donor retina mata. Nah, itu mungkin berarti retina matanya itu sudah rusak. Nah, bisa jadi kayak gitu ya. Cuman kalau detailnya saya kurang tahu seperti itu ya. Oke, saya lanjut lagi. Setelah itu ada, nah ini proses akuisisi tadi ya. Jadi dari sumber cahaya tadi, kemudian dipantulkan ya. Di sini ini adalah lebih ke arah output citra digital ya. Nah, misalkan kalau kita contohkanlah adalah kamera gitu ya, kamera terus di sini ada objeknya gitu ya. Terus di sini kita bisa bilang adalah kameranya ya. Nah, di sini kita bisa menangkap itu menjadikannya satu output citra digital tapi kita tidak bisa melihat itu sebagai objek 3D ya. Karena memang dia setelah ditangkap ya udah kayak gitu, tidak bisa ngelihat oh di belakangnya itu luasnya seberapa, mungkin kita bisa ngira-ngira doang ya. Oh jaraknya sama objek ke background itu seperti apa. Nah, karena memang kalau foto setelah kita capture ya, kita tidak bisa melihat. Maksudnya secara real, secara nyata 3 dimensi objek di belakang itu ada apa saja, terus jaraknya seberapa. Nah, seperti itu. Ya, kita cuman bisa ngelihat secara 2 dimensi saja. Nah, saat objeknya yang difoto cuman bagian depan, ya udah kita bisa ngelihatnya bagian depan saja. Seperti itu, tidak bisa ngelihat bagian belakangnya, kita tidak bisa ngelihat bagian sampingnya. Nah, karena memang itu jatuhnya nanti adalah sudah proses output citra digital 2 dimensi. Jadi cuman bisa ngelihat secara tampak depan saja, tidak bisa tampak belakangnya ada apa, sampingnya ada apa, kita tidak bisa melihat. Nah, itu di situ pasti ada intensitas cahaya ya, intensitas atau sumber cahaya yang masuk dipantulkan ke objek terus kemudian ditangkap oleh bidang 2 dimensi. Nah, bisa katakanlah ini adalah kamera misalkan seperti itu. Nah, nanti outputnya cuman pada bidang 2 dimensi saja. Nah, contohnya jadinya seperti ini ya. Kita cuma bisa ngelihat tampak depan saja, tidak bisa ngelihat tampak belakang juga seperti itu. Oke, itu adalah proses akuisisi dari sebuah citra digital seperti itu ya. Terus kemudian, nah di sini ada pembentukan citra. Jadi sebenarnya kalau teman-teman paham ya, ini ada rumusnya gitu ya. Jadi pembentukan citra itu ada sebuah koordinat. Nah koordinatnya kita katakanlah di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah jadi dia adalah koordinat cahaya bidang 2 dimensi. Jadi cuman ada bidang X sama Y. Jadi ada contohnya seperti ini. Coba saya gambarkan. Gimana ya? Bentar. Jadi cuman ada ini sumbu X, sorry. Sumbu X. Bentar. Nah, ini sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi memang cuman bidang 2 dimensi. Nah, ini ya, ada sumbu X tambah sumbu Y. Jadi kita cuman bisa ngelihat bidang 2 dimensi kecuali
kalau misalkan kita berbicara soal 3 dimensi, itu ada sumbu Z lagi. Jadi kita ada sumbu Z lagi, itu lebih ke arah kedalamannya nanti ya. Nah, seberapa dalam? Nah, ini sumbu Z misalkan seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan ruang ya. Jadi X, Y, Z. Nah, seberapa dalam, seberapa kita bisa melihat. Makanya kan kalau teman-teman biasanya bermain 3 dimensi itu ada sumbu X, Y, Z seperti itu. Nah, terus kemudian F, X, Y adalah intensitas cahaya atau brightness pada titik X dan Y atau pada sumbu X dan Y. Nah, I adalah jumlah cahaya yang berasal dari sumbernya atau illumination ya. I, X, Y, R adalah derajat kemampuan objek memantulkan cahaya ya, reflectionnya. Reflection dari sumbu X dan sumbu C. Makanya terbentuklah sebuah citra. Kita bisa melihat, kita bisa mungkin menangkap gambar dengan kamera seperti itu. Karena memang ada apa namanya cahaya yang masuk, terus kemudian dia dipantulkan, terus kemudian cahaya tadi kita tahu seberapa besarnya. Nah, seperti itu. Nah, itu kurang lebih untuk rumusnya pembentukan citra itu ya. Fxy sama dengan Ixy kali Rxy. R itu reflection, itu I illumination. Nah, I itu adalah intensitas cahaya, seberapa besar cahaya itu diambil seperti itu. Kalau itu seberapa besar cahaya yang apa namanya yang muncul seperti itu ya. Jadi sama dengan misalkan kalau saya kalkulasi, misalkan ada di sini ada cahaya lampu, ada cahaya lampunya, ada lampu dari monitor, ada lampu dari atas, ada lampu dari kanan kiri. Nah, itu dijumlahkan sumbernya. Nah, baru intensitas yang masuk itu dinamakan Fxy, intensitas cahaya yang masuk ke objeknya seperti itu. Nah, sumbernya kan banyak ya, bisa sumber dari cahaya buatan atau cahaya alami. Cahaya buatan itu ya matahari, cahaya alami itu lampu dan sebagainya yang memang sengaja dibuat seperti itu ya. Oh ya, di sini ada yang suka dengan fotografi mungkin, ada yang hobi motret, ada yang punya kamera, wah saya suka foto nih. Nah, seperti itu. Ada nggak? Memotret bukan cuma dengan kamera digital ya, bisa cuman Pak saya suka motret dengan kamera handphone, Pak saya suka motret dengan kamera ini misalkan. Ada yang hobi di foto nggak? Ada Pak, Siapa nih? Mas. saya hobi Pak, tapi nggak bisa Pak. Saya hobi tapi nggak bisa. Itu gimana ceritanya? Ya, suka terhadap hal Suka. itu, menarik, tertarik, Uh, tapi belum bisa gitu. oh, sudah mencoba Mas? Udah sih, megang Oh, kamera, udah megang kamera, motret gitu ya. masih belajar mungkin Pak. Oh, masih belajar. Nah, kalau yang suka fotografi kayak gini tuh benar-benar penting ya, karena memang kita bakalan bermain dengan cahaya ya. Jadi kita tahu sumber cahayanya itu dari mana saja, misalkan dari matahari atau dari lampu, terus kemudian seberapa tingkat cahaya itu apa namanya memantul ke tubuh kita. Contohnya gini, misalkan ada ya kalau teman-teman ngelihat cahaya itu di terik siang matahari ya, kan di situ ada ini ya, ada cahaya terik sama kayak ada cahaya bayangan lah ya, nggak tahu ya. Nah, jadi misalkan kalau cahaya itu kan mantul tuh, kalau misalkan kena langsung ke objeknya itu bakalan terik. Nah, pantulan dari objek itu bisa jadi sebuah bayangan ya, reflection seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi itu nanti bakalan berpengaruh seperti itu ya. Jadi konsep fotografi itu sangat sama gitu ya. Terus kemudian itu adalah salah satu pembentukan citra ya. Nah, terus kemudian saya lanjut lagi. Nah, sistem pencitraan ini bukan presiden atau caleg ya yang dia pencitraan, bukan ya. Nah, citra itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Nah, citra tampak itu seperti foto, gambar, lukisan, poster, semua yang muncul di layar. Seperti itu. Jadi ada di layar monitor kita.
Nah, citra yang tidak tampak seperti file foto atau gambar citra yang dipresentasikan dalam fungsi matematisnya. Jadi kalau teman-teman tahu nggak, sebuah foto dia itu sebenarnya terdiri dari angka biner, ya. Jadi misalkan contohnya gini, coba saya contohkan sedikit. Teman-teman tahu ya yang dikatakan piksel ya. Piksel itu adalah satu bentuk. Nah, coba saya tunjukkan dengan foto apa ya. Nah, ini deh. Saya punya foto nih ya. Sorry. Nah, ini saya punya foto ya. Nah, kalau seperti ini ya, itu adalah kita nggak tahu nih, oh ini memang foto ya gitu ya. Tapi ada juga dia foto dalam, bukan foto. Jadi setiap foto itu bisa dipresentasikan dalam fungsi matematisnya. Jadi saat, sebentar, coba saya ini dulu ya, saya tunjukkan di sini ya. Bentar. Oke, terus kemudian gini. Oke, share screen, desktop 1, desktop 2, desktop 1. Nah, ini ya, saya memiliki satu foto ya. Nah, saat foto itu kita zoom ya, teman-teman ya. Nah, dia kan terdiri dari piksel nih, ya, sampai sekecil ini ya. Nah, ini itu sebenarnya terdiri dari angka biner, dia membentuk banyak angka, ya. Makanya bisa dibilang fungsi matematisnya seperti itu. Nah, biner berkaitan dengan apa? Dengan pola warna juga. Nah, warna ini dengan warna ini pasti beda. Contohkanlah saya buka di Photoshop ya. Nah, ini saya open di sini ya. Ini saya zoom sampai berapa persen nih? 118. Nah, 1200% ya. Nah, di sini kan ada kotak-kotak nih ya. Nah, ada kotak-kotak. Nah, ini tuh sebenarnya terdiri dari angka biner dan setiap warna memiliki apa namanya, angka yang berbeda. Contoh lagi nih. Misalkan ini, wah ini sangat kecil ya. Nah, ini ya, saya di sini deh. Pusing enggak ya. Nah, di sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya. Bentar. Nah, warna, sorry, muncul nggak? Muncul Mas Jan ya? Nah, warna di sini dia mempunyai, sorry, bentar. Kok agak kedap-kedip. Nah, soalnya ngezoomnya agak, gini ya. Nah, kenapa dibilang fungsi matematis? Karena mereka mempunyai struktur warna yang berbeda tiap pikselnya. Contohnya misalkan saat saya ngepick color ini, color ini, dia ada angka biner di sini. Nah, AD966C. Coba saya bedakan ke atas ini, dia sudah beda. AC8C63. Nah, dia punya warna yang berbeda setiap pikselnya. Nah, karena memang kalau citra itu terdiri dari beberapa piksel ya. Nah, itu di sini ada fungsi apa namanya, ada angka binernya, angka apa namanya, colornya seperti itu. Makanya saya bilang di sini bakalan berbeda antara satu warna dengan warna yang lain. Dia mempunyai angka yang berbeda. Bahkan intensitasnya pun juga berbeda. Di sini ada code-nya ya. Ada kode RGB, ada apa namanya, hexa juga bisa dibilang seperti itu. Ya, jadi di sini ada angkanya ya. Nah, di sini pasti mempunyai source code yang beda-beda, RGB-nya, CMYK-nya. Nah, itulah yang saya maksud di citra digital seperti itu. Oke. Ini saya close dulu, saya pindahkan lagi ke sini. Nah, terus kemudian, nah di sini ada namanya sistem pencitraan ya, ada citra tampak dan citra tidak tampak. Nah, citra tampak merupakan proses untuk mentransformasikan citra analog menjadi citra digital. Nah, contohnya kita menggunakan kamera digital.
atau analog. Nah, ini sebutannya doang ya. Kamera digital itu dia sudah menggunakan sensor. Nah, kalau analog itu dia sudah masih menggunakan roll film. Nah, seperti itulah ya. Nah, terus kemudian scanner. Nah, scanner juga dia mentransformasikan apa yang kita scan. Nah, itu mentransformasikan ke dalam bentuk sebuah citra digital. Terus kemudian sinar X-ray. Nah, itu biasanya digunakan untuk dalam dunia kedokteran ya, mulai dari CT scan, terus apa namanya, kalau ibu hamil itu apa namanya lagi ini dilihat itu PSG, Pak. apa sih? USG ya, benar. USG. Nah, seperti itu. Terus nah, citra tidak tampak seperti yang tak bilang tadi. Sebuah citra dipresentasikan dalam sebuah matriks yang berisikan angka-angka, bisa heksa, bisa juga apa namanya warna seperti itu. Nah, dipresentasikan seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah di sini ya. Jadi dalam saat kita ngelihat ya foto itu ya, foto nih kita scan masuk ke komputer ya. Nah di sini tampak nyata ya, tampak kelihatan, tapi sebenarnya ada angkanya, ada angka-angkanya. Jadi kalau kalian lihat di sininya, jadi dalam satu foto ini terdiri dari angka-angka saja apa saja. Makanya kan saya bilang gini, ada di Citra Digital itu bagaimana cara bisa untuk merestorasi foto. Merestorasi itu gimana Pak? Maksudnya Pak? Jadi merestorasi itu misalkan gini, saat teman-teman punya satu foto, yang foto itu pixelnya masih kecil, nah itu bisa dibuat lebih padat lagi. Nah itu bisa menggunakan restorasi foto seperti itu. Jadi kalau kalian lihat bentuknya seperti ini, tapi sesungguhnya kalau di matematik atau di komputer itu ada angka matriksnya seperti itu ya. Nah, ada angka-angkanya nih, angka 200, 200, 200 dan itu ada maksimalnya kalau tidak salah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini itu di angka misalkan heksa itu maksimal di 255. Nah, ini di angka 0. Itu adalah antara warna hitam sama warna putih. Nah, baru ada campuran yang lain ya. Jadi batas maksimal di angka 255 dan 0. Tidak ada minus, tidak ada 256, angka itu tidak. Ya, angka warna itu tidak ada. Jadi maksimal red itu di angka 255, green di 255, blue 255 jadinya warna putih. Nanti ini ada penjelasannya. Sebenarnya ada juga nanti di pas kita belajar saat mata kuliah teori grafika. Jadi konsepnya sebenarnya hampir sama. Seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi sedikit soal citra digital. Jadi apa namanya? Sebentar ini masih ada lagi enggak ya? Nah, sudah. Jadi sedikit soal pengenalan citra digital. Jadi pada intinya ya citra digital itu adalah bagaimana suatu citra itu nanti diolah, dianalisis sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi yang bisa dipahami oleh manusia. Jadi saat kita cuman di sini batasannya adalah dalam bentuk 2 dimensi ya, tidak bisa kayak misalkan di grafika sendiri kan kita ada sampai ke arah 3 dimensinya tuh. Nah, kalau di sini lebih ke arah 2 dimensi saja yang tampak 2 dimensi seperti itu ya. Karena memang dia bidangnya 2 dimensi. Dalam bidang kertas, dalam bidang monitor kita kan juga 2 dimensi ya. Kita nggak bisa ngelihat sampai ke dalam seperti itu. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, sampai sini mungkin untuk citra digital. Jadi apa namanya? Nanti untuk mata kuliah teori grafika bakalan masih berkaitan dengan pengolahan citra digital juga seperti itu. Jadi kemarin teman-teman sudah mendapatkan soal teori grafika ya. Jadi teori bagaimana bisa membuat
membuat foto dengan menawan, terus kemudian memanipulasi. Nah, seperti ini. Nah, kalau di sini sebenarnya juga bisa memanipulasi. Jadi misalkan kalau foto restorasi itu termasuk manipulasi. Kalian tahu ya restorasi ya. Jadi misalkan dari foto jadul ke enggak jadul, restorasi foto. Nah, kayak gini restorasi foto itu. Jadi kita ngelihat foto yang jadul bisa jadi bagus. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kalau ngeblur atau kurang pixel juga bisa seperti itu. Nah, kalau di sini kan banyak aplikasi ya. Nah, tapi nanti kita belajarnya manual. Makanya nanti kita belajar menggunakan MATLAB sama Adobe Photoshop seperti itu. Ada yang pernah menggunakan MATLAB di sini? Ada yang pernah? Belum pernah, Pak. MATLAB? Pernahnya MATLAB. Photoshop pernah. Photoshop pernah ya. Jadi MATLAB itu sebenarnya aplikasi pemrograman ya. Nanti mungkin perkenalannya di pertemuan ketiga mulai ke arah MATLAB. Nah, ini ya. Nah, ini MATLAB nih. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu? Sambil saya presensi, ini ada yang baru nggak ya? Masuk tadi tinggal tambahan Mbak Lili Karoma ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada yang belum dipresentasikan? Mungkin di presentasi saya ada Mas Ahmad Farid Raihan, ada Nathan, Dava sudah, Diaski sudah, Geri sudah, Heidi sudah, Lili Karoma sudah, Saad Abdurrahman sudah, Sarul Faiz sudah, Yazid Safik Irsad sudah. Pas Izin, ya? Pak. Ya? Izin, Pak. Oh, Saya Mas Romi Pak. belum ya? Romi Fadli, oke, sorry. Romi Fadli, oke. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Siap, Mas Romi. Oke, seperti itu. Sebelumnya ada yang mau bertanya lagi? Ada sih Pak. Cukup Pak sejauh ini Pak. Ada. Cukup ya. Oke, ini sambil saya ndang-ndang ini karena saya pakai 2 monitor. Jadi maaf ya sambil saya ngelihat ke presensinya. Oke, seperti itu ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya cukupkan. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Tetap semangat ya. Ini baru awal-awal nih. Kita masih ada banyak pertemuan. Nanti belajar soal visual sama saya ya. Oke Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Kalian di sini sudah mulai ini nggak sih konsentrasi nggak sih? Belum ya? Belum sih Pak. Nanti semester 5. Konsentrasi. Oh, semester 5 ya. Konsentrasi itu kayak kita milih lebih ke arah mana, kemana gitu. Semester 5 ya berarti ya? Ya, ada pemilihan mata Iya, Pak. kuliah. Belum, Pak. Semester 4 ini. Oh, oke, siap. Jadi semangat ya, nanti bisa dipilih mau lari kemana gitu ya. Yang suka multimedia mungkin bagus juga, yang suka ke arah jaringan atau ke arah pemrograman. Nah, seperti itu ada banyak lagi ya. Oke, mungkin itu aja. Marilah untuk menutup perkuliahan pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa. Semoga perkuliahan ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Siap, sama-sama.